warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang dasar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Bagus Pramono, nomor induk mahasiswa 2021-53101 dengan prodi Sistem Informasi kelas C. Mata pelajaran dasar akuntansi. Dasar akuntansi. Tujuannya: 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dalam prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur. Contoh perusahaannya yaitu Honda, menghasilkan atau bergerak pada bidang motor dan mobil. Yang kedua, Intel, bergerak pada bidang komputer. Yang ketiga, Boeing, yang bergerak pada bidang pesawat terbang. Yang keempat adalah Nike, bergerak pada bidang sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima ada Coca-Cola, yang bergerak pada bidang minuman. Yang keenam ada Sony, yang bergerak pada bidang elektronik. Yang kedua ada perusahaan dagang. Contoh perusahaan dagang yaitu Carrefour, yang bergerak pada bidang barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada PlayStation, yang bergerak pada bidang mainan. Yang ketiga ada Electronic TV, bergerak pada barang-barang elektronik. Yang keempat ada Lens End, yang bergerak pada bidang pakaian. Yang kelima ada Amazon.com, yang bergerak pada buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Disney, yang bergerak pada bidang hiburan. Yang kedua ada Garuda Indonesia, bergerak pada bidang transportasi. Yang ketiga ada Marriott Hotels, yang bergerak pada bidang perhotelan. Yang keempat ada Citibank, yang bergerak pada bidang keuangan dan perbankan. Yang kelima ada Telkomsel, yang bergerak pada bidang telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan, yang ketiga ada korporasi atau perseroan terbatas atau disingkat menjadi PT. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Memiliki keunggulan diantaranya sebagai berikut. Kemudahan pengaturan. Hal ini sangat jelas karena perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang atau kita sendiri. Yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Kelemahannya diantaranya sumber daya keuangan yang terbatas, karena hanya mendapat biaya dari kita sendiri, yaitu yang mendirikan perusahaan perseorangan. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Yang kedua ada persekutuan atau dimiliki oleh dua orang atau lebih individu.
Keunggulannya antara lain sebagai berikut. Sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Hal ini sangat wajar karena persekutuan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada tambahan keahlian manajemen. Sedangkan persekutuan memiliki kelemahan, antaranya sebagai berikut, kewajiban yang tidak terbatas. Yang ketiga, ada korporasi. Dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Korporasi memiliki keunggulan dan kelemahan. Di antaranya sebagai berikut. Keunggulan, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Korporasi juga memiliki kelemahan, yaitu pengenaan pajak yang ganda. Selanjutnya, masuk pada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Strategi bisnis dibedakan menjadi 2, yaitu strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Pertama, kita membahas tentang strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan suatu produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya, ada Lion Air yang lebih murah dari pesaingnya, salah satunya adalah Garuda. Yang kedua, pada bidang air minum, salah satunya Fit yang bisa dikatakan lebih murah daripada Aqua. Yang kedua, ada strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya ada desainer Dian atau Electrolux. Selanjutnya kita masuk pada rantai nilai sebuah perusahaan. Pengertian rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Kita ilustrasikannya sebagai berikut. Input diproses menjadi proses bisnis, kemudian diproses menjadi produk atau jasa, kemudian diproses menjadi dan akhirnya menjadi nilai pelanggan. Selanjutnya masuk pada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada proses penyediaan informasi. Pihak yang berkepentingan ada pihak yang berkepentingan dibedakan menjadi 2, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Internal meliputi pemilik, manajer, dan karyawan, sedangkan pihak eksternal meliputi pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Satu, proses penyediaan informasi memiliki fungsi sebagai berikut. Mengidentifikasi pihak-pihak berkepentingan. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Yang kelima,
menyusun laporan keuangan yang berkepentingan. Selanjutnya kita masuk pada etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Etika bisnis ada beberapa macam. Misalnya, 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Yang pertama ada akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan swasta memiliki beberapa tugas, di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengatur pencatatan. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Yang ketiga, membuat sistem akuntansi perusahaan dan pemeriksaan intern. Kemudian ada akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Akuntan publik memiliki tugas diantaranya meliputi menganalisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga, ada jenis akuntan ini harus dapat menentukan biaya yang berkaitan dengan penyediaan layanan atau pembuatan produk serta analisis biayanya disebut sebagai akuntan biaya. Contoh akuntan biaya antara lain bagi berikut. Analisis biaya tenaga kerja, bahan baku, analisis biaya administrasi, analisis biaya pengiriman, analisis biaya produksi, dan lain-lain atau sebagainya. Kemudian ada akuntan pemerintah, berarti bekerja di instansi atau perusahaan milik pemerintah disebut sebagai akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah memiliki contoh sebagai berikut, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BKKP. Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian ada Badan Pengawas Keuangan atau BPK dan lain-lain. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama adalah konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam mencatat akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam suatu mata uang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.